Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Salama. Kali ini kita akan membahas mengenai network model. Nah, network model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Jadi, ibaratnya network model itu adalah sebuah aturan dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum network model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Masalahnya, karena setiap vendor memiliki network model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang besar itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7-Layer Model. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah sebelum dan sesudah adanya network model. Sebelum adanya network model, itu sangat chaos ya, sangat berantakan urutannya, yang bisa menyebabkan data-data saling bertabrakan. Setelah adanya network model, itu jauh lebih rapi dan juga tersusun, di mana di sini ada 7 layer dan juga gampang untuk di-manage. Setiap komponennya memiliki bahasa yang sama untuk saling berkomunikasi. Networking model ada dua, yaitu yang pertama yaitu TCP/IP. Networking sekarang menggunakan TCP/IP karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI yang lebih kompleks. TCP/IP ini seperti upgrade dari OSI. TCP lebih mudah dipahami karena hanya ada 5 layer dibanding OSI yang ada 7 layer yang dimana itu pasti lebih kompleks. Jadi, OSI ini sudah jarang digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi. Nah, berkenalan dengan OSI atau Open System Interconnection, OSI ini adalah model yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Sekarang kita berkenalan dengan TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, katanya 5, kok 4 sih? Nah, emang ada 2 ya teman-teman. TCP/IP ini ada 2, yang pertama 4 lapisan dan yang kedua 5 lapisan. Tapi yang sering digunakan itu yang 5 lapisan. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP/IP itu yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Kita masuk ke struktur TCP/IP. Nah, ini ada yang 4 layer, dan ini ada yang 5 layer. Nah, bedanya 4 layer dan 5 layer itu hanya dari pemisahan data link dan juga fisikal. Jika di 4 layer, data link dan fisikal itu disatukan, tapi jika di 5 layer, itu data link dan fisikal dipisah. Bedanya TCP/IP model dengan OSI model itu ada 3 layer yang disatukan pada application, yaitu ada application, presentation, dan session. Jadi kalau di OSI model ini dipisah-pisah, nah kalau di TCP/IP model ini ketiga layer ini disatukan di layer application. Kita akan berkenalan dengan struktur TCP/IP model.
Yang pertama itu ada application layer atau lapisan aplikasi. Application layer ini adalah lapisan paling atas atau lapisan kelima. Berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan komputer yang mendasarinya. Protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah contoh protokol dari application layer. Sederhananya, ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data pengguna. Ketika kalian memasukkan website di browser, application layer lah yang pertama kali bekerja. Fungsi utama application layer itu adalah antarmuka pengguna jaringan yang menyediakan cara bagi program aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Representasi data yaitu memastikan data yang dikirim oleh satu komputer dapat dibaca oleh komputer lain, misalnya format gambar. Dan yang ketiga itu mengatur kapan komunikasi dimulai, dipelihara, dan diakhiri antar aplikasi. Jadi cara kerjanya itu sederhana. Misalkan kalian ingin membuka www.google.com. Kamu sebagai user mengetik alamat di browser, misalkan di Chrome. Nah, application layer browser itu menggunakan protokol DNS untuk mencari tahu IP Google, lalu menggunakan protokol HTTPS untuk membuat permintaan atau request halaman web. Lalu, membungkus data tersebut dan memberikannya ke lapisan di bawahnya, yaitu transport layer. Di application layer browser Anda menerima balasan yaitu menerjemahkan kode HTML atau gambar dan menampilkannya di layar Anda. Jadi, seperti itu cara kerjanya ya. Kita lanjut ke yang kedua, ada transport layer atau lapisan transport yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol transport layer ada dua, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, dari application layer lalu ke transport layer, yaitu akan menentukan itu termasuk ke protokol TCP atau UDP. Itu apa? Nah, kalau TCP atau Transmission Control Protocol itu menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol itu tidak berbasis koneksi. Tanda pengenal atau nomor urut tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Jadi jika tadi di TCP itu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan, di UDP ini tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat daripada TCP. TCP/IP itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, lalu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Kita masuk ke lapisan ketiga, ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Berbeda dengan layer yang lain, untuk network layer hanya terdapat satu protokol atau satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting. Yang pertama ada addressing, yaitu untuk menangani konektivitas, dan yang kedua adalah routing sebagai pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang keempat ada data link dan physical layer. Di layer keempat ini, data link dan physical layer disatukan. Kenapa disatukan? Karena data link dan physical layer adalah kesatuan yang saling bergantungan. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery atau tanpa perbaikan. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
Nah, itu adalah 4 struktur TCP IP model. Kita masuk ke encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan header saat data bergerak turun dari lapisan atas ke bawah. Decapsulation itu proses membuka bungkus data dan membaca informasi saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di sisi penerima. Nah, encapsulation itu sisi pengirim ya, sebelah kiri. Proses ini terjadi di komputer Anda saat Anda mengirim sesuatu, misalnya mengirim email. Data asli dibungkus lapis demi lapis agar bisa dikirim lewat kabel. Langkah-langkahnya ada dari application layer ke transport layer, di mana itu ditambahkan header TCP atau UDP. Lalu ke network layer ditambahkan header IP yaitu berisi IP address asal dan tujuan. Lalu masuk ke layer terakhir yaitu data link dan physical layer yang dimana frame diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya, yaitu angka biner 0 dan 1. Lalu dikirim ke kabel. Lalu di sisi kanan ada decapsulation atau sisi penerima. Itu naik ke atas, masuk ke layer fisikal, diterima sinyal listrik dari kabel, lalu diubah kembali menjadi bit data atau frame, lalu ke network layer, diabsulasi, dibaca header IP-nya. Jika benar, header IP-nya dibuang, lalu diambil datanya. Terus masuk ke transport layer, dibaca header TCP atau UDP-nya. Jika datanya untuk aplikasi, maka dicek portnya. Lalu ia menyusun ulang potongan data, membuang header TCP atau UDP, dan mengambil datanya. Lalu di application layer, data itu diterima secara murni. Misalnya seperti Gmail akan menampilkan email tersebut di layar Anda. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!